Baik, saya coba ini dulu. Pak Matthew and Mary family, ada yang mau disampaikan pada kita? Silakan. Sahabat kita dari Malaysia ya. Bagaimana kabarnya? Ya, shalom semua. Kami sehat-sehat saja di sini. Puji Tuhan. Saya rasa macam kalau terlalu sedih pun, sebab kalau kita sekarang ni kalau kita tengok kalau kita tengok sekarang ni kan. Dengar ya, Matthew cakap. Jelas. Dengar, Pastor. Dengar. Dengar ya. Dengar tapi lebih suara ibu. Kuat. Ya, lebih dekat ke kamera. Kalau dengar macam apa ni, sebab saya beberapa hari ni saya macam ada rasa sedih sikit tengok keadaan dunia sekarang kan. Sebab you tengok apa yang berlaku dekat Ukraine, Rusia. Lepas tu you tengok macam mana budak-budak sekarang kan, macam Middle East sekarang apa ni, diorang kebuluran tau. Macam tak ada makanan kan. And then you see a lot of things happen dekat Indonesia sekarang pun. Isteri saya ada cakap pasal apa ni, ya, a lot of things happen sampai budak-budak tak boleh masuk sekolah. I feel so sad. Jus kan? So bila dengar cerita macam ni, kami berasa sangat sedih. Kenapa benda ini berlaku sekarang ini? Sampai kami punya apa ni, Deputy Police Commissioner dekat Selangor. Dekat Selangor. Timbalan polis di Malaysia di sini. Sampai sekarang pun dia berani cakap dia rasa sangat dia boleh give a comment, macam dia berani tampar. Then keluar rasa macam nak tampar saja orang yang tak ambil jus. So how come rasa macam ni menjijik. Rasa jijik tengok kami yang tidak. And then kalau pastor tengok apa yang berlaku sekarang kan, you boleh tengok manusia yang macam dah ambil jus ni, they become too violent. Ganas, you boleh tengok macam-macam kes dekat Malaysia sekarang, bertubuh, tak vaksin, tak scan, habis. Tak jus, habis. So kalau macam kami ada My Sejahtera kan di sini, kami pakai. Kalau kami contohnya orang tidak scan, lepas tu orang-orang di sekelilingnya lihat saja sudah jadi marah. Hari tu pun Mary ada pergi dekat satu kompleks. Lepas tu ada orang menyibuk, ada aunty belakang tu menyibuk sebab dia tak. Hari tu saya pergi ke satu office perintah. Saya pergi satu office perintah. Lepas tu saya kena masuk untuk scan. Saya scan. Scan saya menunjukkan tidak dicus. Lepas itu orang security-nya cakap, kamu enggak bisa masuk. Kenapa kamu enggak jus? And then saya cakap, saya belum lagi. Saya bilangnya macam itu saja. Saya belum, nanti-nantilah jawapannya sebab saya mau uruskan saya punya di office angkat sumpah di office perintahnya di kompleks. Lepas itu dia tak bagi. Lepas tu saya cakap, kalau kamu tidak bagi, macam mana saya mau settlekan benda ini? Macam mana mau masuk? Mereka sudah hubungi saya untuk datang. Sudah ada appointment. Lepas tu saya masuk. Dia cakap, okey, kali ini saya bernabu masuk ya. Lain kamu masuk. Lepas tu saya masuk. Orang di sekelilingnya ada tengok saya tu. Lepas tu saya masuk dalam tu, ada satu perempuan. Dia di belakang saya saja. Dia cakap, boleh pula dia ini masuk. Kenapa pula bagi dia masuk? Orang lain rasa susah hati tau. Dia rasa macam, dia ni belum dibagi masuk pula. Tak, macam benci. Sangat benci tengok kami yang tidak tak. Cepat-cepat saya buat urusannya. Saya keluar saja. Lepas tu macam tempat kami diam sekarang, apartmen kan. Kalau tengok dekat bawah tu, you tengok dekat notice board, semua aktiviti sukan Unmax tak boleh buat. No unvisitor, no juice. No juice. Lepas tu yang visitor yang no tak ada juice tak boleh masuk. Jadi kami resident dekat sini, kami cannot do any activity. Cuma boleh keluar masuk. Sebabnya kami ada pas. Pas dia untuk tap
masuk keluar. So kami enggak ngomong nama sama siapa. Kami just buat kerja kami sendiri. Semua aktiviti di sini kami enggak bisa buat. So dia tengok semua macam terlalu sedih lah. Macam saya semayang dekat Tuhan kan, macam Abah, why all this thing happen, Abah macam ni kan, apa semua kan. And then ketika Abah Father said, I'm coming soon, behold I'm coming soon, Jesus said I'm coming soon. Itu saja yang saya dengar. Lepas tu I dapat macam I punya strength renew sikit lah. Tapi at the same time saya rasa macam tak boleh terlalu sedih. Terlalu sedih pun adalah one of the way, macam taktik to pull us down. Taktik iblis untuk bagi kami rasa sedih, Hari tu kenapa. past 2 days saya macam dicobai macam terlalu sedih. Why don't go for 2 tin of beer? Cobaan daripada iblis mengatakan kamu sedih kan? Kenapa tak minum 2 bir? Rasa tenang sedikit kan? Itu cobaan yang dia hadapilah. So and then saya tidak minum sebab saya cakap no, I just jalan kaki, relax for half an hour, 1 hour, then I balik. Dia bahaya juga, risau terlalu lebih pun I think terlalu not good lah. Mungkin Dia rasa kalau sedih terlalu sangat, pun tak boleh juga. emosi yang sangat kuat menyedihkan, kadang-kadang membawa kita ke jalan yang tidak betul. So Bahaya juga. mungkin kita kena berserah saja kepada Tuhan dan bertenang balik. So ini sajalah daripada kami. Ya. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberikan engkau damai sejahtera gitu. Nah, jadi damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu bukan karena kita di tengah-tengah kemewahan. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan adalah justru ketika kita memikul salib. Gitu. Makanya kita harus selalu bersyukur gitu. Ketika kita terhimpit, terjepit, kita harus selalu mensyukuri bahwa ternyata kita dipilih untuk kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan gitu. Betul. Orang lain mereka bebas, tapi mereka binasa gitu. Maka kita harus mensyukuri hal itu gitu. Jadi orang ibu sekarang benar-benar memikul salib. Gak boleh bekerja, gak boleh ini. Itu memang benar-benar luar biasa. Itu adalah salib gitu. Tetapi di tengah-tengah segala himpitan pun kita harus selalu punya cara ya untuk bersyukur gitu. Karena Tuhan sangat mengasihi orang Ibu Mary dan Pak Matthew ya. Dan juga ada saudara kita dari Malaysia ya, namanya Bro S ya, dia admin di Garda gitu. Dia juga orang ibu udah pernah komunikasi dengan dia, Bro S. Belum ya? Tidak. Oh, dia admin juga di Garda dari Malaysia dia. Dari mana dia? Saya lupa ya. Tapi dia kemarin juga mengalami seperti itu ya. Dia nggak boleh bekerja kan, nggak boleh bekerja gitu. Tapi akhirnya sekarang dia keluar dari pekerjaannya, dan setelah dia keluar dari pekerjaannya, Tuhan memberikan dia kesibukan yang baru. Dia sekarang punya bisnis gitu. Saya nggak tahu apa bisnisnya dia. Mungkin orang ibu boleh mungkin berkomunikasi dengan dia gitu kan. Dan juga tadi itu adalah penghiburan dari Tuhan Yesus ya. Dikatakan tadi berkali-kali, I'm coming soon gitu kan. Berkali-kali begitu ya. I'm coming soon gitu. Jadi ketika stres kan, mulai lemah gitu kan, di tengah himpitan, lalu Tuhan Yesus datang lagi, I'm coming soon gitu. Sabar gitu, I'm coming soon gitu. Jadi itu adalah, menurut saya itu adalah, Pak, ada satu lagi soalan ya. Sebab sekarang kita buat persiapan kan. Persiapan to be a beautiful bride. Prayer, fasting apa semua. Sekarang ni macam musuh pandai attack dalam mimpi pula. Dalam mimpi. So itu yang saya pun heran sekarang kena buat spiritual warfare, bind apa semua kan. Lepas tu satu lagi pastor nak tanya kan, sekarang ni kita sebenarnya berada di zaman yang mana sekarang? Sebab saya tengok macam terlalu kritikal dah.
terlalu kritikal sekarang. Saya tak tahu sekarang. Zaman mana pun sekarang? Adakah tengah-tengah tribulation? Adakah? Saya pun tak tahu sekarang macam mana. Kan? Kalau kita baca Bible tu kan, Book of Revelation kan, dia cakap, kita boleh tengok dari sana, okay macam ni. Early of the tribulation apa kan. Tapi sekarang macam, dia orang main paksa kan, paksa Jews. So, ada tribulation bah sekarang. Ini yang memang tak tahu. Kita sudah di zaman tribulation gitu. Karena kalau kita teliti firman Tuhan, itu semua merujuk pas kita berada di tengah-tengah tribulation gitu. Kita sekarang ini berada di tengah-tengah penganiayaan gitu. Nah, beberapa orang kita lihat di luar negeri, mereka dicekek begini kan. Ada yang sampai dipelintir tangannya gitu. Kalau nggak menerima tanda binatang itu. Ada yang kena pukul ya, kita lihat di jalan-jalan ya. Mereka diterjang, dihajar gitu. Ya inilah penganiayaan gitu. Kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan agar kita diluputkan begitu. Memang penganiayaan di tengah di masing-masing negara itu berbeda-beda ya. Ada yang sedang, ada yang berat. Tetapi pada dasarnya sama saja semua gitu. Kita nggak bisa begini kan. Itu nanti ke depan kalau one world government itu udah diresmikan, itu bakal lebih bahaya lagi kita, lebih gawat lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, putus. halo, Ya. ya itu. Silakan Pak Edi, ada mau tanggapi dari saudara kita dari Malaysia? Iya, jadi inilah seperti firman Tuhan hari ini, maksudnya penipuan iblis. Jadi mereka yang nggak minum barang ini, mereka yang minum barang ini, mereka bilang kasihan sekali kau nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi yang mereka tidak tahu adalah sebentar lagi mereka pun tidak akan bisa lagi melakukan hidupnya secara normal. Jadi kita bisa lihat perang dari Ukraina Rusia ini akan membawa dampak yang sangat besar. Ini memang sengaja mereka mau terjadi gitu. Memang sengaja nanti ini akan berdampak seperti domino efek gitu loh. Perang ekonomi dan sebagainya. Makanya orang dunia melihat, kamu kasihan sekali belum menerima barang itu, kamu nggak bisa begitu-begitu. Padahal kita ini sekarang sedang training, dipersiapkan gitu. Nah nanti ini dalam beberapa bulan ke depan ini kita akan melihat kekacauan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Makanya kita ini disiapkan lebih dahulu, sedangkan mereka sedang bersantai-santai di pantai. Inilah bahayanya. Jadi saya ingin katakan lagi supaya Pak Matthew dan Ibu Mary family itu mulai saat ini mengubah mindsetnya gitu. Jangan lagi berharap hidup yang lama gitu. Lebih baik kalau ibu dan bapak berharap hidup yang lama, itu nanti bisa stres gitu. Bisa stres gitu. Nah, artinya orang ibu dan bapak harus sudah mulai melakukan sesuatu gitu. Mungkin orang bapak dan ibu mungkin nggak pernah bercocok tanam kali ya. Mungkin nggak pernah megang cangkul gitu kan. Itu harus sudah mulai gitu. Siapa dan dari kita yang, kalau saya mungkin pernah lah megang cangkul yang nama di desa gitu. Tapi saya juga loh orang kota juga loh kan. Artinya apa? Apa yang nggak pernah kita lakukan, itu harus kita lakukan mulai sekarang. Kalau kita masih berharap ingin hidup dari kota, hidup dari tengah-tengah kota metropolitan, itu nanti akan stres gitu. Akan stres gitu. Jadi orang ibu harus sudah mulai belajar bercocok tanam. Ingat, Yusuf ya, waktu di Mesir, 7 tahun kelaparan, seluruh bangsa kelaparan, mati kelaparan gitu. Saking kelaparannya orang memakan anaknya masing-masing gitu. Karena nggak lagi makanan. Tapi Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia bisa mengolah tanah, nggak menghasilkan makanan. Jadi harus sudah mulai berhikmat gitu. Ya, jangan lagi kita memiliki gengsi gitu kan. Mungkin kita lahir di kota, misalnya seperti Ibu Singli ya. Ibu Singli ini dari Jakarta loh, dari kota metropolitan ya.
cantik kan, kayak model lah, kayak artis gitu, artis kalah lah gitu. Tapi ibu ini rela meninggalkan Jakarta, pergi ke Sulawesi, ke pedalaman Sulawesi, ke desa-desa gitu. Dia memegang cangkul, tanah berlumpur-lumpur, dia enggak ini. Coba ceritakan pengalamannya Bu Sengli sedikit, boleh nggak di bagian sedikit aja? Biar dari Malaysia ini ya terhibur ya. Oh iya, shalom buat Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sedikit kesaksian dari kami, di mana saat ini memang saya dan suami mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Jakarta, di mana kita tahu kalau di kota Jakarta adalah tempat kita mau kemana-mana tuh gampang. Apalagi suami itu dia adalah seorang jurnalis, dia itu punya bekerjanya juga adalah bisa masuk ke kementerian, bisa masuk ke pengusaha gitu kan. Terus terakhir memang posisinya jabatannya lagi di atas daun, dia dipromosikan di sebuah organisasi sebagai direktur presiden kalau saya nggak salah, di mana di sana dia dipercayakan untuk di bagian humasnya di Indonesia yang mewakili suara perdamaian yang dari Korea, ya kan? Nah, ketika dia sering mengikuti Zoom ataupun dia sering mendengar khotbah dia dari Pak Yeremi Cembi maupun dari Pak Dharma Pongrekun, terus juga dia sering mendengarkan juga apa yang saya pernah dapat sampaikan dari teman-teman, dan dia juga mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu. Akhirnya kita tinggalkan Jakarta, dia juga nggak lagi bekerja, dia juga sudah nggak terlibat lagi, maksudnya nggak lagi semua, dia sudah matikan semua handphonenya, nomor teleponnya supaya orang nggak cari-cari dia. Kalau misalnya buka handphone sih banyak tawaran gitu kan, tapi akhirnya dia bilang enggak, dia harus belajar mematikan kedagingannya. Terus juga kita bersyukur sampai di Manado kita dipertemukan dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang juga tidak menerima injus, di mana mereka adalah orang-orang yang juga meninggalkan semua harta duniawi mereka gitu, yang sudah masuk di perkebunan, di mana anak saya senang banget gitu memegang cangkul, main lumpur gitu kan. Terus juga kita tidur di gubuk ya, beralaskan beralaskan karpet. Kita bahagia banget gitu, senang, sukacita, ada sukacita gitu. Wow, ada sukacita. Jadi kita nggak punya lagi pikiran untuk memiliki rumah indah di bumi, tapi kita sedang berlomba-lomba sampai ke tujuan kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan kita, yaitu di surga. Itu fokus dan tujuan utama kita gitu. Jadi benar-benar kita pikir, itu nggak penting lagi, ini nggak penting lagi. Yang terutama tuh apa? Punya hubungan dengan intim dengan Bapa, bisa makan singkong pun kayaknya enak banget gitu kan. Bisa pokoknya luar biasa gitu. Ternyata ketika kita benar-benar memutuskan untuk hidup seperti memutuskan tinggalkan kedagingan dan duniawi kita, ketika kita masuk ke dalam pas-pasan gitu, kita tuh ada damai sukacita, kita juga udah siap tanpa signal, tanpa listrik, air pun kalau akan susah payah kita dapatkan, kita udah siap. Mungkin kita akan makan makanan yang biasa, kita udah siap. Pokoknya sudah siap mental, kita udah siap. Tinggal nanti ketika sudah waktunya baru kita masuk ke tempat pemikiran gitu kan. Ini masih kita dalam pelayanan, di mana Tuhan terus buka pintu pelayanan. Kita boleh menjadi saksi, memberitakan Injil kepada yang belum micin ataupun yang sudah dimicin, tetap kita beritakan Injil, karena orang yang sudah micin pun banyak yang karena keterpaksaan, banyak yang nggak tahu. Nah, kita beritakan, karena itulah tugas yang harus kita kerjakan sebelum segala sesuatu berakhir. Nah, itu saja sih kesaksiannya. Tetap semangat, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau ikut Yesus, pasti Tuhan akan arahkan kemana perginya. Itu saja. Terima kasih. Amin. Haleluya.
anak ibu sini sekolah. Terus apakah dia sekarang dengan situasi sekarang apakah dia sedih atau bagaimana? Oh, hidup kok. Udah. Coba ulangi pertanyaannya, Pak. Ya, tadi kan orang Ibu Matthew dan Ibu Mary juga tadi agak stres karena anaknya nggak bisa sekolah gitu kan. Nah mungkin saya mau tanya, anak Ibu sendiri bagaimana? Apakah masih sekolah atau tidak sekolah, dan bagaimana situasi? Apakah dia sedih atau bagaimana gitu? Ya, puji Tuhan kita sudah nggak izinkan anak kita sekolah. Anakku juga biasa, simple, santai, enjoy. Terus teman-teman kita juga semua, anak-anaknya juga nggak sekolah lagi di komunitas kita. Jadi benar-benar kita tuh sekolah ilmu pengetahuan alam gitu. Sekolah belajar bercocok tanam, sekolah belajar untuk menangkap apa gitu. Pokoknya sekolahnya tuh kembali ke alam. Dia mau bermain lumpur, main hujan-hujan, saya bilang nikmatilah Sam, nikmati saja. Dia mau apa gimana, saya bilang nikmati saja, inilah waktumu. Kalau di kota kan kita terkurung, kita nggak bisa kemana-mana. Bisa sih kemana-mana, masih bisa jalan, cuman berbeda. Kalau di tanah, dia mau main hujan, kita bilang terserah, nikmati saja. Mau tangkap ikan, mau pancing ikan, mau apa, terserah saja. Yang penting happy aja gitu. Ya, jadi orang Ibu Mary dan Pak Matthew nggak usah stres kalau anak nggak bisa sekolah lagi gitu. Karena apa? Karena dunia itu sudah berubah gitu. Dunia sudah berubah. Itu paling depan. Ya, saya punya satu soalan. Kami ada hati hendak balik ke halaman kami di Sarawak. Okey, kaminya orang Sarawak. Bisa kalau kami prosedurnya kalau kami yang tidak ambil jusnya, kalau hendak balik ke Sarawak perlu diambil swab test, antigen ART ataupun PCR. Tes-tesnya ni macam mana? Mana bisa kami keluar dari sini? Adakah bahaya? Sebab kami selalu dengar macam-macam yang berlaku. Mereka masukkan itu chip dalam cotton budnya untuk dites. Macam-macam yang kami dengar. So, untuk balik Sarawak, kami masih tidak tahu adakah tes ini semua selamat untuk kami ambil. Boleh masuk. Boleh balik Sarawak, perentas negeri boleh. Yang ada jus, tak ada masalah. Yang kami tak jus macam mana? Boleh pergi perentas negeri. Adakah selamat? Oke, saya jawab ya. Memang itu betul ya, mereka memasukkan aneka barang ya di dalam itu begitu kan. Cuman saya rasa itu nggak sama ya dengan jus gitu. Itu berbeda karena jus itu kan langsung ke dalam darah gitu kan. Nah kalau itu mungkin masih bisa keluar lah gitu. Itu paling dia akan membuat penyakit tapi bukan tanda binatang gitu. Dan kalau boleh menurut saya, daripada dimasukkan ke hidung, lebih baik ke mulut ya. Kan ada di mulut kan, pakai lidah gitu kan. Apa namanya itu ya? Lebih baik itu aja gitu. Itu namanya ART, antigen rapid test. Maksudnya kita ludahnya boleh diambil, tetapi masalahnya sekarang mereka lebih, kalau yang enggak ambil jusnya, mereka lebih untuk dimasuknya mulut ataupun hidung. Wajibnya pakai dua-dua. Macam itu. Prosedurnya macam itu. Kalau hendak rentas di macam di Semenanjung sini, di Johor sama Sarawak, dia dua laut kan. Tidak ada jus enggak apa. Tapi kapalnya enggak ambil, kami orang bisa ambil, tidak pun kami tidak tahu. Sebab prosedurnya sekarang kan makin ketat di sini. Walaupun nampak macam 1 Aprilnya semua ada kelonggaran. Tapi sebenarnya indirectly dia tengah implement kena ambil begini sama begini. So kami hendak bergerak di sini sangat, boleh cakap sangat susah. And then balik ke Sarawaknya sangat susah.
kena tengok test apa yang perlu diambil. Kapal air pun kami pernah fikir kalau boleh seluduk kapal air masuk Sarawak pun kami pernah fikir. Tapi bahaya juga untuk kami sebab anak sama kami semua ada kan 4 orang di sini. So kami masih fikir cara ada macam apa cakap kami sanggup cangkul-cangkul tu semua itu tidak ada problem. Tapi kami kena keluar dari sini bukan. Sekarang cara keluar di sini pun kami enggak dapat fikir. Tengah butuh jalan dia. Macam mana mau keluar. And then kalau di Sarawak ada tempat-tempat yang macam hutan, forest kan ada forest, tanah-tanah. Ada caranya kita boleh hidup di sana. Tapi sekarang kami di kota ini. Kami 10 minit saja untuk masuk Singapura. Betul-betul di kota. So kami macam mana nak keluar ni masih butuh lagi. Kami enggak ada siapa-siapa macam saya bersyukur mendengar Tin Lee. Dia cakap dia mempunyai kawan-kawan, anak-anaknya ada kawan. Maksudnya kami berasa bersyukur bahagia sebab mereka ada teman-temannya. Kami di sini tak ada teman. Tapi kami ingin keluar, tapi kami enggak ada jalan. Takut dengan PCR test tu, swab test, takut apa-apa dia nak tambah ke sana kan. Kami takut dengan test itu macam mana? Okelah, begini ya. Baik kita udah ngerti ya. Memang lebih baik jangan gitu kan. Tapi kalau seandainya ada Tuhan bukakan jalan, misalnya ada koneksi atau mungkin ada yang bisa dibayar, itu puji Tuhan gitu kan. Tapi kalaupun belum ada saat ini, saya rasa bersabar aja lah dulu, kita doakan mudah-mudahan ada jalan gitu. Jangan kita paksakan gitu. Dalam situasi gini kita harus menunggu momen Tuhan gitu, jangan dipaksakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu ya. Ya. Kita doakan agar Pak Matthew dan Ibu Mary bisa dibukakan Tuhan jalannya agar bisa lepas dari kota sana. Baik, ada Pak Samuel ini bersama kita. Mana tadi Pak Samuel tadi? Samuel Hutauruk. Masih bersama kita Pak Samuel Hutauruk. Ada mau keluar masuk. Ya, keluar masuk ya. Oke, ada Pak Yosia bersama kita. Silakan, ada mau di bagian bersama kita Pak Yosia. Mau berkenalan? Ya. Sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa bergabung di keluarga ini. Haleluya. Ya, Tuhan. Saya Yosia dari Bali. Memang kita perlu komunitas ya. Karena komunitas itu sangat ya. Mungkin saya karena baru saya tidak perlu banyak ngomong dulu ya, saya dengar aja. Yang jelas saya mau kasih tahu bahwa kita perlu komunitas. Komunitas itu sangat. Terima kasih. Lanjut ya. Baik, Pak Samuel Hutauruk, ada mau ditambahkan, silakan. Oh, mungkin jaringannya kayaknya nggak bagus nih, keluar masuk dia. Oke, saya cek dulu ya. Pak Samuel Hutauruk, oke, jaringannya nggak bagus kayaknya. Pak Evans, ada mau dibagikan? Oke lah, ada yang mau berbicara lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ini. Shalom. Ya. Ada distorsi. Ya. Ya, bagus. Saya Pak di ya, saya juga turut berbeban terkait satu hal ya. Kebetulan di situ kita apa tobing, saya komunikasi dengan
Ya, dan saya cocokkan dengan yang saya sampaikan sebelum mulai tadi. Ya, disinilah pentingnya kita. Ya, perlu komunitas dari Tuhan. Mal itu 4 orang. Ya, karena 3 orang itu masih ada kata tali 3 lembar tidak mudah. Nanti ada masih musuh itu memutuskan. Namun paham. Tapi terobosan saya nanti kita berdoa semua di grup ini. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan buka jalan. Tapi terutama sebenarnya bukan harus pindah. Kalau itu bukan kudus. Ya, karena dimanapun kita berada, kalau itu memang pasti akan menjaga dan melindungi, mendengar orang. Karena kunci sekarang ini untuk berkemenangan itu Nabi Elia pada zamannya itu ketika dia dimintakan Tuhan di Sungai Kerit, lalu sesudah Tuhan sudah lagi Nabi Elia orang ganda di sarang. Jadi itu gambaran di masa-masa dan masalah soal sekolah. Di sini ada anak kami ada bertiga ini yang ya tinggal yang 4 itu kita ya awalnya memang juga, tapi ketika kami dilayani, ya mereka melihat tanda-tanda, ya mereka semakin kita, ya karena sekolah sebenarnya ya dari awal-awal sudah mereka ya bahwa sekolah itu sebenarnya tak penting sama Tuhan, ya, kebodohan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalian ini untuk bertemu dengan orang yang bisa memberitakan Injil. Jadi apalagi waktu ini, ya perlu juga saya sampaikan video baru lagi dari Hans Army, judul 666 di 2005 sampai. Jadi kalau kita perhatikan perkataan di kitab Lukas mengenai perumpamaan pohon ara di sebuah kebun anggur. Dan di situ dikatakan Tuhan menunggu buah 3 tahun. Nah, kemudian dia suruh ditebang pengerja kebun anggur itu. Jadi, pengerja di kebun anggur itu menjawab, ya Tuhan, saya cangkuli terus kelilingnya dekat depan. Nah, jadi berarti ada 4 tahun jadinya kemarin daripada bagi membesar kita. Mungkin ada waktu tahun ini dari mana 4 tahun ini. Nah, sekarang saya percaya tahun itu sakral. Karena ada beberapa kita yang juga itu bersaksi dalam itu. Nah, jadi kalau kita dari 2020 ada 4 tahun, 2023. Jadi penantian kita itu sangat singkat. Nggak perlu sebenarnya kita sedih lagi soal anak sekolah atau tidak. Yang penting kita persiapkan. Kita ini harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Terutama kita ini harus dewasa. Itu satu. Dewasa itu kita bisa juga komunikasi dengan mempelai laki-laki kita. Ya, kita tahu apa itu artinya. Nah, jadi gambarannya bagaimana kita memberikan. Ya, karena saya lihat juga masih banyak petugas baru sebenarnya yang saya
ikut di dalamnya masih banyak yang baru dia dari gereja suku mana mereka belum mengenapkan baptisan kudus. Bagaimana mereka bisa terima Roh Kudus? Ya, sementara Roh Kudus menolong kita, memiliki hati di calon suami kita. Ya, karena dia menuruti Hegai. Ya, kalau kepala ya sida-sida raja. Hegai sida-sida raja. Jadi itulah jalan keberhasilan bagi Esther sebagai mempelai. Dia tidak inginkan yang lain daripada apa yang disampaikan oleh Hegai. Itu Hegai sida-sida raja mengerti apa kesukaan raja. Model rambut yang bagaimana, wangi-wangian yang bagaimana disukai oleh Raja Asferus waktu itu. Nah, ini yang perlu kita kerjakan di penantian kita. Jadi mengenai waktu ini sampai batasnya, saya yakin yang bicara hamba-hamba saya dapat makanya saya akan di sini. Salah satu contoh perkataan Tuhan Yesus mengenai jawaban dia kepada orang Farisi yang menyampaikan rencana ancaman daripada Herodes kepada dia. Pergilah kata Farisi kepada Yesus dari sini, karena Herodes sudah berusaha berencana menangkapmu. Dan lalu Tuhan Yesus menjawab, aku menyembuhkan orang sakit dan ya, sekarang menyembuhkan orang. Hari ketiga. Pak Efros, suaranya hilang tenggelam loh. Oh iya. Iya. Yes. Dipersingkat aja Pak ya, dipersingkat ya. Soalnya banyak yang agaknya. Iya. Lagi. Kita jangan bersedih. Jadi ya dua saja pekerjaan Yesus. Hari sama 1000 tahun ada 1000 tahun. Kita tahu Yesus itu yang 30 tahun. Ya, jadi berarti kita perlu tahu tahun 0 Masehi kepada selama itu dululah batas. Ada saya baca di Alkitab Indonesia, hanya ada kesalahan perhitungan kalender Masehi ini 6 tahun sebelum Masehi. Jadi lagi 30 tahun ketemu dia begitu. Nah, kita tidak bertanya lagi soal yang penting harus bertobat sungguh-sungguh, percaya itu. Perjanjian baru itu harus ada di dalam juga seperti 100 bab itu anak domba itu supaya kita menjadi ya itu perjanjian baru. Banyak juga orang Kristen anak-anak Tuhan berharap ke surga, tapi tidak ada perjanjian itu di janjinya. Perjanjian baru dan perjanjian bagaimana mungkin dia bisa sama Kristus, tidak tahu undang-undang. Jadi sangat banyak hanya hari dan jam. Baik. Kita bisa jaga bagaimana mereka. Ya, saya jadi mau masalah Matthew kan kita harus pindah ke Sarawak. Itu baik. aja. Baik. Kita akhir saja ya ibadah kita hari ini. Mari saya pimpin ke dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami Tuhan telah selesai beribadah Tuhan Yesus bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan di rumah ini. Engkau berkati Tuhan kami semua Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan Yesus jalan kehidupan bagi kami Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan terkhusus berdoa buat keluarga Bapak Matthew and Mary family di Malaysia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan tidak terhimpit di tempat mereka saat ini berada.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Maria Tobing Tuhan yang bersama kami saat ini Tuhan Yesus. Engkau lindungi dia Tuhan Yesus, Engkau berkati dia. Terima kasih Tuhan. Semua kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini mungkin terhimpit masalah keuangan, masalah perekonomian Tuhan Yesus. Jangan Tuhan Engkau biarkan satupun yang kelaparan Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau bukakan Tuhan Yesus pintu-pintu berkat-Mu. Biar Tuhan Yesus dari bumi, dari langit Tuhan Yesus, Engkau singkapkan Tuhan Yesus perbendaharaan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah kami pikirkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan bubar Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu ya.